Teman-teman, pada bagian ini kita membahas bagaimana merancang kampanye tahap yang paling pertama, yaitu tahap persiapan kampanye. Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum melakukan sebuah kampanye? Sebelum saya membeberkan beberapa persiapan ini, saya mau menarasikan sedikit bagaimana situasi sebelum pemilu yang terjadi di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dan bagaimana situasi sebelum pemilu yang terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, situasi menjelang pemilu biasanya banyak sekali pergelaran-pergelaran kampanye politik. Dan masyarakat Amerika Serikat biasanya sangat suka mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye. Barangkali karena tingkat kesadaran politik mereka, dari beberapa survei para ahli-ahli politik, para ilmuwan politik memang sudah menegaskan, sudah menemukan bahwa rata-rata di negara maju seperti Amerika Serikat, masyarakatnya memiliki kesadaran politik yang jauh lebih tinggi daripada di negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Nah, biasanya ketika kampanye digelar di Amerika Serikat, masyarakat ini sangat antusias untuk mengikuti kampanye. Banyak masa yang datang ikut kampanye inilah yang membuat para politisi Amerika Serikat harus ekstra hati-hati, harus mempersiapkan dengan matang bagaimana menggelar sebuah kampanye. Nah, situasi seperti ini justru berbeda di Indonesia. Di Indonesia, yang sering mengikuti kampanye adalah masyarakat yang itu-itu saja. Orang-orang yang memang tingkat kesadaran politiknya di atas. Sementara teman-teman lain atau masyarakat lain yang menganggap kampanye itu biasa-biasa saja karena biasa dikibuli oleh para politisi, mereka menganggap bahwa kampanye itu bukan hal yang sangat penting. Karena justru kampanye itu di Indonesia adalah medan pengumbaran janji-janji politik kepada masyarakat yang kemudian diingkari dan tidak pernah direalisasikan. Itulah yang kemudian membuat tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia itu semakin menurun. Maka kemudian kampanye itu dianggap sebagai sebuah jualan janji-janji atau bualan-bualan politik. Nah, inilah yang terjadi di antara negara-negara maju dan negara-negara yang berkembang. Nah, poinnya adalah kehadiran massa yang begitu banyak dalam sebuah kampanye membuat para politisi harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang, supaya menggelar sebuah kampanye itu mampu mewujudkan tujuan kampanye, yaitu mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi khalayak, mempengaruhi kelompok sosial yang didatangi itu. Nah, supaya apa? Supaya ketika pada hari pemilu nanti, hari pencoblosan nanti, para politisi sudah bisa membaca dukungan massanya secara real. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh para politisi dalam masa persiapan kampanye? Nah, yang dipersiapkan yang paling pertama adalah membangun relasi, membangun konektivitas, membangun relasi. Maka yang paling dibutuhkan untuk seorang politisi adalah modal sosial. Bagaimana relasinya dengan orang lain, bagaimana konektivitasnya, channel-channelnya di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang dia gelar kampanye tersebut. Supaya apa? Supaya dia sudah menangkap siapa saja pendukung-pendukungnya yang ada di tempat kampanye nanti. Harus membangun relasi dengan orang-orang yang berada di tempat kampanye. Harus membangun relasi sosial. Maka relasi atau interaksi sosialnya dengan sesama juga akan menjadi nilai jual ketika dia membangun sebuah atau dia menggelar sebuah kampanye. Nah, jadi harus mengontak orang-orang atau kenalan-kenalan atau kerabat, keluarga yang berada di tempat akan digelarnya kampanye tersebut. Di dalam membangun relasi ini yang paling penting juga adalah bisa kita membuat sebuah panitia kecil untuk memberi mereka tanggung jawab khusus berkaitan dengan hal-hal teknis yang akan terjadi di lapangan nanti saat kampanye nanti. Sehingga apabila kita menjadi seorang yang membawakan kampanye nanti, kita tidak menyibukkan diri lagi dengan urusan-urusan teknis,
Karena urusan-urusan teknis sudah kita percayakan di dalam panitia kecil kita itu. Kemudian yang kedua adalah mencari referensi kampanye yang tepat. Mencari referensi kampanye. Nah, kira-kira ketika saya kampanye, bagaimana saya membawakan sebuah kampanye dengan baik dan benar. Termasuk menonton channel-channel YouTube yang mempertontonkan tentang tutorial bagaimana merancang sebuah kampanye yang baik. Termasuk channel ini tentunya. Nah, dan juga referensi itu juga bukan secara audiovisual, tetapi juga bisa melalui literatur-literatur yang tersedia di perpustakaan-perpustakaan dan juga melalui internet yang sudah disediakan oleh para penulis-penulis hebat terkait tentang bagaimana merancang sebuah pemilu yang baik. Nah, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan biaya. Biaya ini penting, atau anggaran ini penting supaya disesuaikan dengan kebutuhan nanti. Harus persiapkan kira-kira biayanya berapa. Supaya ketika panggung pemilu itu digelar, ketika panggung kampanye itu sudah digelar, Anda tidak kecolongan bahwa tiba-tiba orang akan membaca bahwa politisi itu kurang, sakunya tipis karena tidak mampu membiayai kampanyenya secara baik. Ingat bahwa kepuasan masyarakat atau kepuasan audiens atau kepuasan khalayak yang hadir pada saat kampanye adalah prioritas nomor 1. Jadi kalau orang Indonesia bilang jangan malu-maluin. Jadi harus persiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan supaya ketika kampanye itu digelar tidak membuat kita kelabakan ketika ada kebutuhan-kebutuhan secara finansial yang belum kita penuhi. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah membangun relasi, mengontak kerabat kita, mengontak kenalan kita, mengontak sesama kita di tempat yang akan digelar kampanye untuk membangun relasi, mencari situasi, mencari keadaan, mengecek keadaan, kondisi psikologi masyarakat setempat kira-kira seperti apa, supaya tema yang akan saya bawakan, tema kampanye yang akan saya bawakan setidaknya mampu mempengaruhi mereka. Nah, itu yang perlu kita bangun, relasi itu. Kemudian yang kedua adalah mencari referensi. Kampanye seperti apakah yang hendak saya lakukan? Kampanye seperti apa yang hendak saya berikan kepada para audiens saya nanti, para khalayak itu. Nah, jadi sumber-sumbernya bisa internet, bisa literatur, buku-buku, pustaka, dan juga video-video di channel YouTube. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan anggaran. Anggaran harus sesuai dengan kebutuhan ketika kampanye. Nah, inilah yang harus dipersiapkan. Berkaitan dengan anggaran ini saya mau katakan bahwa kalau orang Indonesia, politisi-politisi Indonesia biasanya modal nekat, modal kemauan yang kuat untuk maju. Soal biaya, soal modal sosial, soal modal politik nanti, yang penting maju. Nah, berbeda dengan para politisi-politisi di Amerika Serikat, mereka justru datang dari orang yang plutokrat, orang yang memiliki sumber daya yang sangat kuat. Jadi di Amerika itu sebetulnya kontestasi politik itu digelar itu bukan saja menguji kemampuan politiknya, kemampuan strateginya, atau kemampuan intelektualnya, tetapi juga kemampuan sumber dayanya, kemampuan sumber daya dalam legitimasi dirinya sebagai seorang kandidat politisi yang akan maju kepada kursi panas. Nah, kalau di Indonesia, apalagi di pelosok lokalitas seperti daerah-daerah saya, itu kebanyakan orang modal nekat. Modal sosialnya kuat. Soal anggaran nanti. Yang penting saya maju dulu. Karena kita punya relasi yang baik antara sesama. Nah, jadi ingat, masa persiapan ada 3 hal tadi. Yaitu mempersiapkan atau membangunkan relasi dengan orang lain. Yang kedua, mencari referensi. Dan yang ketiga, menetapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah masa persiapan. Nah, teman-teman, sampai di sini penjelasan saya, tetapi jangan lupa ikuti langkah yang berikut, yaitu langkah merancang acara dan program kampanye pada part yang berikutnya. Jadi ikuti terus channel saya, subscribe dan share. Sampai jumpa.